Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan kami dalam perancangan pembuatan KTP. Pada laporan ini, kami memberi judul Perancangan Sistem Informasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk atau KTP berbasis web. Sebelum melanjutkan, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Angelika Rewinda dengan NIM 153. Yang kedua ada Alexander Bakara dengan NIM 154. Yang ketiga ada Muhammad Rayyan Saleh dengan NIM 159. Yang keempat ada Nadira Aulia dengan NIM 164. Dengan saya sendiri, Maria Karmelita Rakus dengan NIM 176. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mempresentasikan materinya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Raihan untuk mempresentasikan. Latar belakang di era teknologi saat ini, pembuatan dan perpanjangan KTP secara online maupun offline sangat membutuhkan sistem informasi yang baik sehingga dapat memberikan data-data yang valid sesuai data yang ada, sehingga sistem informasi yang digunakan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan memperpanjang atau membuat KTP. Selain itu, sistem informasi juga akan mempermudah pemerintah dalam menyimpan data penduduk pada saat terjadi pertambahan penduduk atau perubahan data penduduk. Dan sistem informasi ini akan menyediakan sistem login, pengumpulan data, informasi, dan laporan cetak KTP. Sekian latar belakang di atas, penulis tadi mengambil tema yang berkaitan dengan pembuatan KTP dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk KTP berbasis web, di mana perancangan ini dapat memberikan solusi untuk memonitoring pembuatan KTP bagi penduduk, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem informasi pembuatan KTP berbasis web yang memenuhi standar kebutuhan pihak pemerintah dan penduduk. Yang kedua, bagaimana alur pendaftaran pembuatan KTP. Terus yang ketiga, bagaimana cara penduduk mengetahui KTP sudah tercetak atau belum. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi pembuatan KTP hanya bisa diakses oleh akun yang sudah terdaftar. Dua, beberapa fitur pada sistem informasi pembuatan KTP seperti update berita hanya dapat diakses oleh admin kantor Capil, dan fitur update laporan kependudukan hanya bisa diakses oleh admin Capil, kecamatan, dan admin kantor desa atau kelurahan. Ketiga, sistem informasi ini hanya untuk pembuatan KTP, perubahan data atau status pada KTP, bukan untuk pembuatan administrasi kependudukan lainnya. Selanjutnya, tujuan perancangan laporan sistem informasi pembuatan KTP ini adalah: 1. Untuk mengetahui proses pengembangan sistem informasi pembuatan KTP yang dapat mengefisiensikan waktu dan biaya serta mempercepat proses kinerja dalam pembuatan KTP, update data kependudukan, dan kemudahan mendapatkan informasi yang valid dan terbaru mengenai pembuatan KTP. 2. Untuk mengetahui alur pembuatan KTP. 3. Untuk mengetahui KTP sudah tercetak atau belum. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Alexander untuk mempresentasikan. Landasan teori warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan di undang-undang sebagai warga negara. Pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. KTP, Kartu Tanda Penduduk. KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Perancangan. Merancang ialah proses mencipta atau menata untuk menunjukkan dalam membangun sistem yang akan diinginkan. Sistem informasi ialah suatu sistem buatan manusia yang berisi serangkaian terpadu komponen dan manual bagian komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengelola data, dan menghasilkan informasi bagi pengguna.
Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan seluruh file saling terkait. Database basis data adalah suatu perorganisasi sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. RD Entity Resolution Diagram adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Data Flow Diagram (DVD) merupakan alat pengembangan sistem yang terstruktur yang menggambarkan arus data dalam sistem yang terstruktur dalam dan jelas. US Diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Activity Diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang menjalankan mulai dari mana berawal, kemungkinan yang bisa terjadi, dan bagaimana berakhirnya, serta menggambarkan proses yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Nadira untuk mempresentasikan. Metodologi. Dalam pembuatan laporan studi kasus pembuatan KTP ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan datanya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di bidang pengelolaan informasi kependudukan dan catatan sipil. Penulis melihat dan mengamati bagaimana proses sistem kerja dalam pembuatan KTP yang meliputi tahap entry data penduduk sampai ke tahap printout pembuatan KTP. Yang kedua, studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan internet dan sumber-sumber yang berkaitan dengan perancangan sistem informasi pembuatan KTP, baik berupa artikel maupun e-book yang berhubungan dengan sistem informasi pembuatan KTP yang dijadikan sebagai acuan dalam laporan ini. Yang ketiga, studi sejenis. Penulis membaca dan memahami literatur ilmiah yang sejenis dengan penulis guna menambah literatur penulis dalam penulisan laporan yang dilakukan. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Linda untuk mempresentasikan. Berikut merupakan diagram ERD dari perancangan basis data sistem informasi pembuatan KTP berbasis web. Di sini terdapat 4 aktor, yaitu admin capil, kelurahan, penduduk, dan kecamatan. Relasi yang terjadi adalah penduduk dengan petugas, di mana rasio kardinalitasnya adalah many to many, karena penduduk bisa dilayani oleh banyak petugas, dan seorang petugas bisa melayani banyak penduduk. Kemudian relasi antara kelurahan dengan penduduk adalah one to many, karena satu kelurahan bisa ditempati oleh banyak penduduk, tapi satu penduduk hanya bisa menempati satu kelurahan. Relasi yang terjadi antara penduduk dengan kecamatan adalah many to one, karena satu penduduk berdomisili hanya pada satu kecamatan, tetapi satu kecamatan bisa ditempati oleh banyak penduduk. Berikut merupakan diagram konteks dari sistem informasi pembuatan KTP. Deskripsinya adalah sebagai berikut. Aliran data dari pegawai kelurahan atau desa ke sistem berupa data kependudukan yang telah diinput pada masing-masing kelurahan atau desa. Aliran data dari sistem ke kelurahan atau desa adalah berupa laporan data kependudukan yang telah diterima dan cetak KTP baru. Aliran data dari pegawai kecamatan ke sistem berupa formulir pendaftaran pembuatan KTP dan berkas persyaratan serta input data penduduk. Aliran data dari Dukcapil ke sistem adalah berupa data update data, kependudukan, dan update berita pemerintahan. Aliran data dari sistem ke Dukcapil adalah berupa laporan data kependudukan dan laporan cetak KTP baru.
Aliran data dari penduduk ke sistem adalah input data login, dan aliran data dari sistem ke penduduk adalah info waktu pengambilan KTP dan info berita pemerintahan terbaru. Berikut merupakan diagram level 1 pada sistem informasi pembuatan KTP berbasis web. Deskripsinya, yang pertama mengisi formulir oleh penduduk ke admin kecamatan. Kemudian admin kecamatan memasukkan data penduduk ke dalam database kependudukan berupa data dari setiap penduduk dari proses pendataan penduduk. Proses konfigurasi NIK dan verifikasi penduduk oleh sistem melalui proses update penduduk. Proses pemasangan barcode oleh sistem melalui proses pembuatan barcode. Yang keempat, memasukkan laporan data penduduk dan laporan data KTP baru oleh admin kelurahan melalui proses laporan data penduduk dan KTP. Yang kelima, memasukkan data pembuatan KTP oleh admin kelurahan melalui proses cetak KTP. Berikut merupakan gambar dari use case diagram pada sistem informasi pembuatan KTP berbasis web. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 aktor yang dilibatkan dalam penggunaan sistem ini, yaitu penduduk yang berkepentingan membuat KTP dan admin yang terbagi menjadi 3, yaitu admin capil, admin desa, dan admin kecamatan. Semua aktor yang terlibat bisa mengakses fitur-fitur pada sistem hanya jika telah melakukan login, karena itulah terjadi relasi input. Khusus penduduk diharuskan registrasi akun terlebih dahulu sebelum login. Aktivitas yang bisa dilakukan penduduk pada sistem adalah input data formulir pembuatan KTP, input berkas persyaratan, dan mengakses berita. Aktivitas input data formulir pembuatan KTP juga bisa dilakukan oleh admin kecamatan. Semua admin bisa mengakses berita dan mengakses laporan cetak KTP. Aktivitas verifikasi data penduduk, input laporan cetak KTP, input atau update data kependudukan capil, dan input berita hanya bisa dilakukan oleh admin capil. Aktivitas input data kependudukan kecamatan hanya bisa dilakukan oleh admin kecamatan, dan aktivitas input data kependudukan desa hanya bisa dilakukan oleh admin desa atau kelurahan. Berikut merupakan gambaran dari activity diagram pada proses login pembuatan KTP. Di sini dibedakan menjadi dua aktor, yaitu penduduk dan juga admin. Pada penduduk, pada saat proses login, diharuskan mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Kemudian sistem akan menampilkan pendaftaran akun dan penduduk akan menginput data akunnya. Sistem akan membagikan email verifikasi yang nantinya akan diverifikasi akunnya oleh penduduk itu sendiri. Setelah itu penduduk dapat login dengan menginputkan username dan password, kemudian mengklik tombol login dan sistem akan menampilkan halaman utama. Sedangkan pada aktor admin, proses login cukup dengan mengakses halaman login, kemudian menginput username dan password, lalu sistem akan menampilkan halaman utamanya. Untuk proses input berita, hanya bisa dilakukan oleh admin capil. Admin capil harus mengakses menu berita terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan form berita yang mengharuskan admin capil untuk menginput beritanya. Setelah itu, admin capil dapat mengunggah dan sistem akan mengkonfirmasi tampilan beritanya terlebih dahulu. Jika tidak sesuai, maka admin capil diharuskan untuk kembali ke tampilan form berita. Jika sesuai, maka berita sudah dapat diunggah. Setelah itu, proses akses berita bisa dilakukan oleh semua admin dan juga penduduk. Untuk penduduk, diharuskan mengakses menu berita terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan berita utama. Begitu pula dengan admin, diharuskan untuk mengakses menu berita terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan berita utamanya. Proses selanjutnya adalah mengunggah data pemohon.
Berikut merupakan gambaran dari activity diagram pada proses unggah data pemohon. Pertama-tama, penduduk diharuskan untuk mengakses menu untuk membuat KTP, lalu sistem akan menampilkan menu form pendaftarannya. Penduduk diharuskan untuk menginput data diri dan menginput berkas yang disyaratkan untuk membuat KTP. Setelah mengklik unggah, maka sistem akan menampilkan konfirmasi kebenaran tentang data diri dan berkas yang sudah diinput. Jika tidak sesuai, maka penduduk diharuskan untuk kembali ke menu form pendaftaran. Dan jika sesuai, maka data-data yang masuk akan diteruskan ke admin Capil untuk diverifikasi. Kemudian, admin Capil akan menyimpan data-data tersebut ke dalam sistem, dan sistem akan menampilkan data verifikasi yang sudah disimpan. Selanjutnya, dalam proses pembuatan KTP. Di sini dilakukan admin Capil membuka menu pembuatan KTP dan sistem menampilkan blanko isian KTP. Selanjutnya, admin Capil akan menginput data. Jika sudah menginput data, klik cetak, maka sistem akan merespon. Jika belum mencetak langsung, maka sistem akan menampilkan tanggal pengambilan KTP dan admin Capil menginput tanggal dan klik simpan. Selanjutnya, sistem akan menyimpan data dan sistem mengirim laporan untuk data siap cetak ke admin kecamatan dan mengirim pemberitahuan pengambilan KTP ke akun penduduk. Jika langsung ingin cetak, maka sistem akan memprint KTP dan prosesnya selesai. Selanjutnya, dalam mengakses laporan cetak KTP, terdapat dua, yaitu akses laporan cetak KTP kepada penduduk dan admin kecamatan. Para penduduk dalam mengakses laporan, maka penduduk membuka notifikasi pengambilan KTP dan sistem menampilkan notifikasi tersebut dan prosesnya selesai. Selanjutnya, pada akses cetak KTP pada admin kecamatan. Dalam mengakses laporan, maka admin kecamatan mengklik menu cetak KTP, sistem menampilkan untuk memasukkan NIK. Selanjutnya, admin kecamatan meminta untuk menginput NIK. Maka jika data sesuai, maka sistem akan menginput KTP-nya, dan jika belum sesuai, sistem akan meminta memasukkan NIK-nya ulang. Selanjutnya, dalam mengupdate data kependudukan, terdapat yaitu admin desa atau kelurahan, admin Capil, dan admin kecamatan. Pada admin desa atau kelurahan, minta untuk mengklik menu update data, dan sistem akan menampilkan update data tersebut. Selanjutnya, pada admin desa atau kecamatan akan memilih update data kependudukan desa. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form datanya dan akan menginput data dan mengklik simpan. Jika datanya belum lengkap, maka sistem untuk menampilkan formnya data ulang dan menginput datanya ulang. Jika datanya sudah lengkap, maka sistem akan mengupdate data dan akan menampilkan datanya. Selanjutnya, pada admin Capil. Admin Capil mengklik menu data kependudukan dan sistem akan menginput atau mengupdate, akan menampilkan input update-nya. Selanjutnya, admin Capil akan menginput datanya dan mengklik simpan. Jika datanya lengkap, maka akan mengupdate data dan sistem akan menampilkan datanya. Selanjutnya, pada admin kecamatan. Pada admin kecamatan, akan mengklik menu update data dan sistem akan menampilkan update datanya. Selanjutnya, admin kecamatan akan memilih update data pendudukan kecamatan dan sistem akan menampilkan form datanya. Selanjutnya, admin kecamatan akan menginput data dan mengklik simpan. Jika datanya lengkap, maka sistem akan mengupdate data dan menampilkan datanya. Jika belum lengkap, maka
sistem akan meminta untuk maka sistem akan kembali untuk menampilkan form data dan menginput datanya ulang. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.